Memajar, budaya makan bersama dan saling memaafkan. Bagi masyarakat Jawa Barat, tak hanya unggahan sebagai satu sama dan untuk menjelang Ramadan. Tradisi unik lainnya yakni Memajar yang dilakukan warga Cianjur dan Sukabumi. Memajar berasal dari kata mamak fajar atau menjemput matahari terbit, yang diartikan sebagai sambutan kemunculan bulan suci Ramadan. Konon Memajar sudah berlaku sejak abad 16. Kegiatan dihiasi dengan rekreasi dan makan-makan, mulai dari sepekan sampai 1 hari jelang melaksanakan ibadah puasa. Nasi liwet dan terhampar di dalam pisang menjadi menu andalan ketika makan bersama. Esensinya, dalam suasana hangat tersebut diharapkan antar sesama bisa saling memanfaatkan. Padusan, tradisi penyucian diri masyarakat Jawa. Budaya luhur yang sudah turun-temurun dilakukan masyarakat Jawa, terlebih sekitaran Yogyakarta, yaitu padusan. Caranya dengan berendam atau mandi di sumur, sungai, laut, atau sumber mata air lainnya yang dilakukan sebelum sahur. Bukan sebatas mandi biasa, padusan memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai media penyucian diri sekaligus introspeksi kesalahan. Agar raga dan batin belum nonjol, coba dipegang pas pusatnya. Ini. Lokasi kolam pemandian alami dan pantai menjadi destinasi warga sekitar hingga menarik wisatawan dari berbagai daerah. Dandangan, tradisi warisan Sunan Kudus. Iya. Masjid Kudus punya budaya tersendiri menjelang bulan Ramadan yang masih dilestarikan sejak masa penyebaran Islam oleh Sunan Kudus bernama dandangan. Tradisi ini bermula dari suara dang-dang dari beduk di atas menara yang terus ditabuh hingga membuat masyarakat berbondong-bondong untuk datang. Gerak-gerak loh, nendang loh anakku. Kau nggak lihat nggak? Lihat nggak? Bahkan kini dandangan bisa berlangsung hingga 2 pekan sebelum puasa. Tradisi megang warisan budaya tak benda Indonesia. Serupa tapi tak sama. Kemunculan pasar musiman jelang Ramadan berlaku di Provinsi paling barat, Nangro Aceh, Darussalam. Bedanya barang yang dijual hanya daging sapi, lembu, dan kambing, dan nanti yang dimasak kemudian disantap bersama sanak famili serta berbagi dengan sesama. Tradisi megang ini setelah mengakar juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Serambi Mekah. Bahkan adat ini termasuk dalam warisan budaya tak benda di bumi Nusantara. Makasih tukang saur plat AC. Thank you. Kasih love oresnya. Tradisi Malamang khas Minangkabau. Dia mau nendang-nendang itu di sini. Nendang-nendang dia. Masyarakat Minangkabau juga punya budaya jelang Ramadan yang tak lekang oleh waktu, yakni Malamang. Sebuah kebiasaan dalam membuat makanan bernama lamang dan terbuat dari ketan, diolah dengan santan, kemudian dipanggang dalam bilah bambu di perapian besar atau api unggun. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, yang masih populer sampai sekarang dan dapat ditemui di seluruh wilayah Sumatera Barat. Salam, iya salam negara. Salam. Sesama kaum muslimin serta bentuk gotong royong antar warga. Tidak hanya menyambut bulan Ramadan, membuat lamang bersama-sama juga dilakoni dalam perayaan hari besar Islam, semisal memberikan memasuki bulan Ramadan, pada umat muslim latihan puasa, waktu sahur juga menjadi waktu yang sangat penting. Dibutuhkan asupan makanan yang cukup agar tubuh tetap bertenaga sekaligus bugar menjaga
hanya di Indonesia saja yang punya menu khas sahur tersaji di atas meja, di belahan dunia banyak kaum muslim pun punya keunikan yang beragam dalam mengolah makanan. Nah, biasanya coba deh menu sahur dari berbagai negara yang bisa pemirsa buat di rumah berikut ini. Kawasan Timur Tengah termasuk muslim dan menyukai mengkonsumsi roti ketimbang nasi. Bukan kebab yang sudah banyak dijumpai, ada satu olahan lagi yang bisa bikin nafsu makan Anda bertambah, yakni pide. Makanan ini juga kondang dengan sebutan pizza ala Turki karena bentuknya pipi dan memanjang, bukan melingkar seperti pizza pada umumnya. Untuk toppingnya sangat beragam, variannya bisa berupa daging cincang atau giling, sosis, keju, telur, dan sayuran. Lapar kan? Pemirsa coba tebak, ini masakan apa? Sepintas memang mirip seperti semur ayam di Indonesia dengan adanya kuah kental kecoklatan khas rempah Nusantara. Tapi ini adalah ayam tajin, masakan istimewa dari Maroko yang biasanya menjadi menu andalan saat santap sahur. Biasanya dipadukan dengan roti sebagai makanan pokok. Kemiripan masakan Nusantara Enggak pakai celana. bila di Indonesia kita mengenalnya dengan bumbu sagu atau papeda, di negara para sultan disebut dengan ambuyak. Ambuyak bisa dipadu-padankan dengan apa saja sebagai lauk, biasanya dengan masakan berkuah. Namun apapun lauknya, harus ada saus caca sebagai pendampingnya. Menyantap ambuyak ada tata caranya. Dengan sempit, kemudian digulung-gulung, lalu langsung ditelan, gak pakai dikunyah. Seru juga nih sebagai menu sahur yang patut dicoba. Terus karet celananya di bawah atau di mana nggak sakit. Enggak pakai aku, nggak pernah pakai aku selama hamil. Masyarakat dengan pengendara motor terbanyak di dunia. Motor dan warga plus 62 sudah jadi hal yang tidak Sempit gampang. jalan aku. Bisa dibilang negara yang penduduknya anak motor banget ya Indonesia. So, seberapa anak motor kamu pemirsa? Iya, hamil. Ini adalah salah satu bukti orang Indonesia itu anak motor banget. Baru-baru ini viral di sosial media sebuah acara akad pernikahan yang lain dari biasanya. Prosesi akan dilakukan seorang pemuda di hadapan penghulu di atas sebuah motor. Yang jadi hal lucu ketika para saksi Kembarkah? Belum. Nanti harus ini ke USG aku. Ke dokter aku. Sah, ku dapat gerungan gas pun ku kebuat. Jangan ngaku anak motor deh. Kalau pas nikahan kamu, akad nikahnya nggak kayak orang di video ini. Nggak bisa aku hadap samping. Nggak usah suruh aku. Aku mah nggak bisa goyang-goyang. Kakiku udah pegel, kakiku udah bengkak. Udah bengkak kakiku. Udah bengkak kakiku. Itu tandanya hampir melahirkan kalau udah bengkak. Jadi nggak usah suruh aku. Nggak bisa aku. Maaf ya. Kalau kamu memang beneran anak motor, mestinya kamu tahu, akhir pekan nanti, ajang balap MotoGP akan kembali hadir lagi loh di Trans 7. Segera menaikkan hype jelang balapan weekend ini, di Omis Podcast. Ya, Amin, makasih doanya. Seranda bimil aku tuh. Ya. Udah bengkak kakiku loh. Sakit kali. Berapa bulan? 7 bulan. Kau nggak lihat ya gerak-gerak anakku.
juga seorang jurnalis Makasih. Aku follow ya. Ah, maaf ya. ajang motorsport kenamaan. Lewat balapan drag race, Aku follow. Makasih. beda balap sebagai penunggangnya beradu kecepatan dengan pembalap F1 Semoga berkah. Jim Lawson dan Timmy Hansen sang juara dunia Rallycross 2019. Total 3 kali percobaan balap dilakukan. Kasih. Dimenangkan dari tim Rosa, Ipul Tanjung. RC60 buatan manufaktur KTM. Iju. Makasih. Abang Al. Ih. Abang Al, makasih. Juga terkenal dengan kabur akan alas pembalap yang bawah loh pemirsa. Yang pertama ada Makasih. walaupun sedikit pendiam, tapi tak terelakkan. Dia mah mirip Raffi Ahmad loh. Aku mah ngefans sama dia. Si Abang Al. Meskipun belum pernah merasakan trofi gelar juara dunia di kelas ini, pengikutnya di Instagram sudah menyamai jumlah fans milik Beko yang sudah 2 kali menjabat. Makasih Abang Al. Nama pembalap lainnya yang dikenal memiliki wajah Lama tak jumpa. Fabio Quartararo. Rambut blond, hidung mancung khas pria Eropa, ditambah Makasih. Sehat selalu. Prancis ini sebagai rider MotoGP dengan jumlah followers terbanyak. Sibuk kerja aku kakak. Iya. Berkat keamanannya, Fabio Quartararo sebagai Cari cuang ya yang banyak. di negara asalnya. Gimana pemirsa? Apakah tuh? Aku mah cari-cari juga Abang Al. Kalau yang satu ini sih pasti udah gak diragukan auranya dong ya. Di luar prestasinya mentereng, The Baby Alien emang udah terkenal menjadi pujaan banyak kaum hawa. Alis tebal, mata indah, serta senyuman yang menawan menjadi daya tarik yang Aku mah nggak bisa. Cari apa? Cari Raffi Ahmad. dipercaya diri Cari Raffi Ahmad aku. dengan jumlah followers Instagram Habis yang saat ini. habis mah abang mirip Raffi Ahmad. Selain sepak bola, kehadiran White and Gold Friends di ajang MotoGP juga jadi daya tarik tersendiri. Sehat selalu ya Abang Al. MotoGP tidak bisa dianggap remeh. Yang baru-baru ini viral adalah kekasih baru dari Marc Marquez, Gemma Pinto. Gemma merupakan model influencer Mirip dari lomba. Enggak, aku mah jujur ya aku. Mirip sekali. di sebuah perusahaan kosmetik ternama di kota Madrid. Enggak bohong aku. Beberapa kali memposting kemesraannya Makasih. hingga dihujani komentar pujian oleh netizen. Tuh kan Saul Plat Namanya Max AG apa itu? sosial media. Makasih, thank you. Berkah selalu. Dimudahkan rezekinya. Amin. Gak ada ketinggalannya. Selain Gemma, Max yang paling sering lihat keberadaannya di sekitar pedok adalah Laura Montero, istri dari pembalap Aprilia, Alex Espargaro. Meski bukan dari kalangan selebritis, Laura juga merupakan seorang arsitek memiliki paras wajah yang sangat sensual. Alex memang dikenal sebagai family man kerap mengajak istri dan anaknya untuk menemani kala lampau di balapan. Abang Al. Suaminya saat berada Enggak pernah ya masuk di room. Siapa? Abang Roh udah berapa bulan tuh? Udah 7 abang, 7 bulan. faktanya ajang MotoGP juga salah satu yang paling berbahaya. Berbagi Kata orang sih macam-macam juga. Kadang timbul pusar, kadang tidak. tercatat 350 Kalau aku hamil yang pertama nggak timbul anak perempuan. Ini juga nggak timbul, katanya orang tua perempuan lagi, nggak apa-apa. insiden. Di lain sisi, Tapi mah aku sebenarnya mau anak laki-laki. Tapi kalau dikasih sama Tuhan nggak apa-apa kalau anak perempuan. tahukah pemirsa, Disyukuri aja. dalam MotoGP membuat wetback dari kulit kanguru? Yes, sebagai fun fact, kulit kanguru dipercaya oleh beberapa public racing shoot mempunyai elastisitas yang lebih hebat dibandingkan kulit sapi. Selain itu, kulit kanguru juga diketahui memiliki ketahanan listrik 10 kali lipat. Iya, aku aja mau kan.
Aku laki-laki. Ya mulus, nggak ada garis hitamnya perutku. Jelang gelaran di musim 2024 ini, MotoGP juga hadirkan banyak hal-hal baru. Nggak ada. Mulai dari rider hingga tim, dinamika perubahannya tak pernah gagal hadirkan antusias. Well, apa saja yang baru di MotoGP musim ini? Here we go. Nggak ada. MotoGP musim ini, Marc Marquez untuk pertama kalinya tidak menunggangi Honda setelah 11 tahun berkiprah. Kok kemarin nggak pas masih kecil? Kemungkinan akan menunggangi motor putih bersama Ya nggak apa-apa. bagi para penggemar fanatik Marquez, keputusan ini jadi angin Ini aja aku mah ngos-ngosang loh, ngos-ngosang kalau jalan. Kayak pinguing aku jalan. Pinguing. Nggak bisa. Berdiri aja aku dikasih berdiri. Indonesia patut berbangga diri pada ajang MotoGP musim ini. Tak hanya lewat sirkuit Mandalika, kini harum nama Indonesia semakin semerbak berkat bulan ini. Tim yang pertama adalah tim kepunyaan Valentino Rossi. Musim ini salah satu BUMN Indonesia dalam Aku mah disesar lahirannya disesar aku. jadi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia Disesar. tanah air berhasil menjadi sponsor utama dalam Disesar. Doain ya. Makasih. otomotif GP1 untuk bisa menjadi sponsor utama tim MotoGP dibutuhkan dana Disesar. hingga Gak normal aku. atau mampu mencapai Disesar. 40 miliar rupiah untuk dapat menempatkan nama brand sebagai title team. Wow, fantastis sekali. Enggak ada. Waktu lahiran mah pertama juga nggak ada garis-garisnya. Kedua di ajang MotoGP yang Indonesia banget adalah Gresini Racing, tempat Marquez bernaung musim ini. Gresini sebagai tim satelit Ducati asal Italia, nyatanya memiliki sponsor merek Indonesia yang paling banyak. Banyak sepintas saja, Wallace tadi mau pasti udah merasa tim itu Indonesia banget. Total ada 7 brand asal Indonesia yang terpampang sebagai sponsor Gresini Racing Team, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat Wonderful Indonesia-nya. Tak heran pada sisi launching tim kemarin, Marquez dan Alex menyempatkan diri di kunjungan ke Indonesia di event launching with Kemenparekraf. Banyak sekali pertanyaannya. Setelah 2 tahun balapan di kelas Moto3, putra bangsa Mario Aji akhirnya resmi naik kelas ke Moto2 musim ini. Halo Kang Opik. Kalau mentereng dalam bersaing di kelas Moto3, oleh tim Asia yakin skill yang dimiliki Mario Aji. Well, meskipun Mario bukan pertama kalinya rider Indonesia mengaspal di ajang ini, pencapaian pembalap asal Mandekan ini pastinya tetap perlu sangat diapresiasi ya pemirsa. Go 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 Mario! Anakku dua. Si Warawiri tahu-tahu berdua. Halo Banjo. Halo Ali. Bangun sahur, nyawa memukul. Aku aduh. Sakit loh. Dapat dari 19 menu terpilih, bisa 5 pisang berbantuan kaya agam mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Hebatnya Bebelan, ahli pencernaan nomor 1, diperkaya Kuat sekali nendangnya. Dia nendang terus. pencernaan untuk tingkatkan daya pikir kreatifnya. Ih, nendang dia. Tidak udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Dari om, panas nih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Udah, susunya belum. Pas minum susu Siap-siap belajar. Es krim Explore 13 Pro Max dengan DHA dan RNC untuk siapkan belajarnya. Ini gambar apa ya? Es krim Explore 3 Plus.
semangat sholatnya. Halo, abang sayangku. Emang boleh sebulat ini. Udah ya, aku mah capek. Capek aku. Udah ya. Assalamualaikum. Keras lah. Keras bukan lunak, keras. Udah ya. Aku mah capek loh dulu.